Selamat pagi dulur paras. Hari ini kembali lagi bertemu dengan podcast Bicara Narkoba on the Road, Gugah Kawigaten, Luruk Tumindak Becik. Hari ini kita akan berkeliling di kota Semarang, mendengarkan sebuah kisah seseorang yang bangkit dari badai kehidupan akibat adiksi narkotika. Siapakah dia? Yuk simak bersama saya Samsriono di podcast Bicara Narkoba on the Road, Gugah Kawigaten, Luruk Tumindak Becik. Jadi mau sebanyak apapun kita uang, kalau kita menggunakan narkoba itu bukan hanya uang, tapi hidup kita hancur, karir kita juga hancur, dan kepercayaan orang-orang kepada kita itu sangat hancur. Kehilangan diri saya sendiri. Jangan main sama Jeremia. Jadi nggak punya semangat hidup. Begitu beratnya. Apa nih pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih berjuang dengan kondisinya yang berat untuk keluar dari zona nyaman semu tersebut? Selamat pagi, Bro Jeremy. Selamat datang di Bicara Narkoba on the Road, podcast BNN Provinsi Jawa Tengah. Ya, siap Mas. Gimana kabarnya? Sehat? Kabarnya baik, sehat banget ya. Dan senang juga, merasa bangga lah bisa berada di tempat ini. Oke, kita juga terima kasih. Ya, kami dari podcast juga terima kasih Bro Jeremy telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami, berbagi cerita, berbagi kisah yang harapannya nanti menginspirasi untuk semua. Ya, amin. Oke. Bro Jeremy, tema kali ini untuk podcast kali ini adalah Road to Recovery, perubahan hidup. Ya. Kalau Bro Jeremy sendiri nih sehari-hari kegiatannya apa? Kalau untuk saya kegiatannya, karena kebetulan kan saya bekerja di rehabilitasi ya, khusus narkoba, yaitu namanya Yayasan Rumah Damai gitu ya. Jadi memang keseharian saya itu mendampingin para pengguna narkoba yang ingin pulih gitu, yang menjalanin proses perjalanan rehabilitasi. Benar-benar mendampingi orang-orang yang ada kemauan untuk yang pulih, ada kemauan gitu untuk ya? Pulih gitu. Saya jadi mendampingi, kita merangkul gitu. Itu keseharian saya sih, gitu sih Mas. Berarti sesuai ya Sesuai. dengan tema kali ini, Road to Recovery gitu. Iya. Artinya yang tadinya masih mengalami adiksi, kemudian seseorang tersebut didampingi untuk menjadi pulih gitu, dan Iya, kita bantu. produktif. Iya, benar. Kemudian dia juga berfungsi Benar, berguna untuk masyarakat masyarakat. juga. Yang terutama sih kita lebih mengarahkan untuk berguna di keluarga terlebih dahulu gitu, sehingga dia bisa di masyarakat, dia bisa berguna juga gitu. Bisa sampai menjadi seorang apa tadi namanya? Konselor ya, Iya. konselor adiksi narkotika itu tadi ya, Iya. yang mendampingi itu. Bisa diceritakan nggak, Bro? Nah, Kisahnya gimana nih dulu kok bisa menjadi seorang yang benar-benar ingin mendampingi orang-orang yang adiksi tersebut? Oke, sebenarnya ini hal yang nggak pernah saya pikirin ya, gitu ya, untuk berada dan menanganin dan membantu merangkul teman-teman pecandu, gitu ya. Tapi berjalannya waktu, suatu hari itu saya masuk yang namanya di zona kecanduan, gitu ya. Dan akhirnya saya kecanduan, saya mulai saya menggunakan juga. Saya mantan pecandu juga. Jadi berjalannya waktu sampai di mana saya itu di titik terendah saya, udah nggak punya apa-apa. Karena kan pecandu itu ending terjauhnya itu kan pasti habis semua ya Mas ya, Kayak kena badai gitu. Iya, ya? kena badai. Jadi mau sebanyak apapun kita uang, kalau kita menggunakan narkoba itu bukan hanya uang, tapi hidup kita hancur, karir kita juga hancur, dan kepercayaan orang-orang kepada kita itu sangat hancur. Itu yang sangat pentingnya. Ngomong-ngomong, kaget juga ini, maksudnya tadinya adiksi gitu, kemudian kayak kena badai jadi hancur semua. Kalau boleh tahu nih Bro, sebelum kamu mengalami hal tersebut, Ya, apa nih kesibukannya, aktivitasnya? kalau kesibukannya sih saya lebih ke sekolah ya Mas ya. Oh, dulu masih sekolah. Karena saya menggunakan zat tersebut itu masih belasan tahun. Oke. Gitu. Jadi
sayanya menggunakan sambil sekolah. Jadi memang belum ada pekerjaan. Oke, sekolah apa itu? Maksudnya menengah, pertama, atau menengah? Itu saya masih SD. SD malah. SD saya udah menggunakan. Gitu, karena memang saya punya lingkungan yang saya dapat lingkungan itu yang memang gimana ya, tidak mendukung untuk ke hal yang positif. Gitu, saya salah pergaulan. SD kelas berapa itu, bro? Kelas 5 SD. Kelas 5 ya? 5 SD. Berarti usia 11 sampai 12-an ya? Nah, benar. Tuh. Kalau selain lingkungan nih, apa faktor yang membuat kamu benar-benar terjerumus gitu? Yang buat faktor yang paling utama ya. Pertama tadi kan lingkungan tadi. Iya, Lingkungannya lingkungan, gitu kan. Yang kedua itu teman, tapi yang pertama itu keluarga, Mas. keluarga. Gitu. Jadi memang saya ada akar kepahitan sama keluarga saya. Yaitu tepatnya almarhum papa saya. Iya. Karena almarhum papa saya juga dulu pengguna. Iya, jadi otomatis didikannya yang saya dapat yang tidak ingin saya dapatkan sebenarnya, gitu kan ya. Namanya anak kan kita butuhnya itu rangkulan, gitu ya, keharmonisan di keluarga. Tapi itu saya nggak dapetin. Dan yang buat saya kepahitan itu sama papa saya. Ketika saya keluar, saya main-main sama teman-teman. Saya mendengarkan kata-kata orang tua yang berkata kepada anaknya, jangan main sama Jeremia, karena itu bapaknya nggak benar, bapaknya pecandu narkoba. Jadi saya mempunyai akar kepahitan, saya nggak narkoba, tapi kenapa saya dicap dan distigma pemakai narkoba, gitu. Padahal kan papa saya yang menggunakan, saya kan cuma anak, gitu. Jadi ada kekecewaan terhadap papa saya, dan saya kayak merasa kenapa sih saya berada di keluarga ini, terlahir di keluarga ini, gitu. Berarti yang benar-benar membuat kamu down, kemudian terjerumus itu tadi ya? Iya, dari keluarga. Dari keluarga. Jadi kemudian stigma dari sekitar bahkan sekitar, ya? iya. Sampai segitunya kamu dilabeli gitu. Bener. Padahal waktu itu kamu memang benar-benar lagi belum baik-baik, ya? lagi baik-baik aja. Benar-benar belum ya? Clear. Belum sama sekali ya? Belum sama sekali. Jadi karena saya mendengarkan kata-kata itu terus, jadi yang di dalam pikiran saya nggak menggunakan, tapi saya dicap menggunakan. Ya lebih baik saya menggunakan aja. Untuk Gitu. ukuran anak usia 11 tahun sudah di stigma seperti itu ya? Iya, gitu. Berat sekali ya saat Iya, itu gitu ya. Saat itu. Kemudian dalam pikiran kamu itu pakai nggak pakai sama saja. Iya, Pakai sama aja. sekalian Gitu. Lebih ya. baik saya menggunakan. Jadi ibaratnya orang tersebut mau ngestigma dan ngecap saya menggunakan narkoba, silakan, emang benar, gitu kan. Dibandingin saya baik-baik, tapi mereka mengecap saya itu pengguna narkoba, gitu. Dan awalnya itu memang saya tidak mempunyai kebahagiaan di rumah, sehingga saya keluar, saya melampiaskan ibaratnya kekecewaan saya, dan saya kayak mencari kebahagiaan, dan dapatnya di circle, di lingkungan teman-teman saya, gitu. Dan saya nggak taunya memang rata-rata yang mendukungnya ke hal narkoba, itu lingkungannya narkoba. Berarti sebegitu kuatnya ya stigma atau labeling dari masyarakat itu ternyata bisa mempengaruhi perilaku seorang anak gitu ya. Bener, gitu. Jadi makanya saya bilang, saya selalu mengatakan juga sama anak-anak rehabilitasi, teman-teman saya, hati-hati dengan mulut, karena mulut kita bisa menentukan orang akan jadi apa, gitu. Itu sih, Mas. Oke, kalau ini bro, tadi bro sudah menceritakan titik terendah gitu, sampai habis semuanya, itu bisa digambarkan nggak? Habis itu dalam artian apa? Secara pikiran mungkin, secara finansial, kemudian secara mungkin hubungan dengan keluarga gitu. Titik terendahnya itu seperti apa? Jadi titik terendah saya itu di mana saya itu udah kehilangan diri saya sendiri, gitu ya. Saya nggak tahu saya harus ngelakuin apa. Jadi kayak kehidupan itu flat aja. Secara pikiran, Secara pikiran, hati, jadi nggak punya semangat hidup.
gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu pastinya hancur dan habis-habisan dalam mungkin ekonomi, Finansial. finansial. Gitu kan. Misalnya apa ini kalau finansial? Mungkin barang-barang jadi hilang, Oke. gitu kan, dijualin untuk narkoba. Contohnya? Contohnya saya pernah yang paling gokil itu gas LPG 3 kilo. Gas LPG. Iya, itu saya jual. Ya, oke. Itu AC yang kipas yang di luar itu saya pernah jual juga. Outdoornya ya. Outdoornya ya. Gitu. Jadi memang saya sampai nggak punya apa-apa, sehingga itu saya dimasukin di rehabilitasi itu cuman bawa pakaian yang saya pakai aja. Karena saya udah barang-barang saya itu habis digadai, habis dijual. Tujuannya apa? Supaya dapetin duit untuk narkoba. Bahkan si narkotika ini bisa mempengaruhi diri seseorang untuk berperilaku seperti yang baru ya, maksudnya Bener. tadinya tidak ada perilaku untuk ngambil outdoor gitu, ngambil menjual gas, itu tidak ada dalam benak pikiran seseorang, tetapi karena si narkotika ini bisa sampai mempengaruhi seperti itu. Iya, karena yang bekerja kan zatnya, gitu kan. Jadi dan kita juga membutuhkan zatnya. Karena kan zatnya itu kan sekali pakai bukan seumur hidup ya, tapi ada waktunya di mana nanti akan habis. Nah di situ kita akan kecarian lagi. Gitu. Sampai di titik saya itu lebih penting saya beli narkoba dibandingkan saya makan. Oke, merubah pikiran untuk skala prioritas berarti Iya, ya. skala Kebutuhan pokok pun tersingkirkan tersingkirkan oleh narkotika. gitu. Makanya pecandu itu dia bodoh amat atau tidak peduli sama event itu orang tuanya, keluarga. Jadi dia mementingkan diri sendiri. Oke. Yang penting berbenefit buat dia, itu yang dia lakukan. Gitu. Berarti tadi sudah merubah pola pikir, kemudian merubah Perilaku juga. Kalau secara emosional, perasaan sendiri gimana, Bro? Kalau untuk emosional itu pasti emosinya jadi meledak-ledak ya Mas ya. Oke. Karena zat narkoba itu membuat saya itu jadi sensitif gitu. Jadi ada masukan, misalnya hal simpel ya, ada masukan sedikit dari orang tua gitu ya, saya langsung emosional itu langsung naik. Sumbu pendek gitu. Iya, sumbu pendek gitu. Bisa dikatakan sensitif dalam hal apapun. Gitu. Dan selanjutnya yang hancur bukan hanya itu, tapi sekolah juga hancur, gitu kan. Sampai di titik terendah saya itu keluarga saya itu nggak ada yang percaya sama saya. Sama sekali. Iya, ibaratnya kata kasarnya gini, kamu kalau udah mau selesai hidupnya ya udah selesai, lebih baik selesai daripada nyusahin. Sampai ada perkataan seperti itu. Dalam fase-fase momen yang sulit tersebut, secara pikiran, secara emosional, secara perilaku, kamu mengalami hal-hal yang tidak terduga, tidak kamu pikirkan, kemudian terjadi seperti itu. Apa momen yang membekas sehingga kamu ada insight untuk enough, berhenti gitu? Diremehin sih Mas. Oke. Diremehin bahwa pecandu narkoba termasuk Jere, saya kan dipanggil Jere ya di keluarga. Jadi, oke. Jere itu nggak akan bisa berubah, pasti sama kayak bapaknya gitu, nggak jauh-jauh. Ibaratnya gini ya, buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Oke. Gitu. Jadi saya itu dicap itu sama keluarga, even itu teman-teman saya, teman-teman sahabat dekat yang baik ya gitu ya, itu ngecapnya begitu. Oke, berarti Jadi itu yang mendorong saya untuk, ayo kamu pulih, udah waktunya kamu membuktikan. dari orang tua edik pasti kamu edik juga gitu. Iya, jadi stigmanya seperti Stigmanya itu. seperti itu ya. Gitu. Itu yang memunculkan insight kamu untuk berubah gitu. Iya. Terus langkah pertama yang kamu lakukan apa? Nah, itu saya munculnya dorongan itu ketika saya sudah direhabilitasi. Gitu. Dan saya direhabilitasi itu kan karena udah nggak ada pilihan ya. Oke. Udah hopeless lah bisa dikatakan kan, karena saya mau ke kanan salah, mau ke kiri salah gitu ya, mau Sudah ke tidak ada yang depan juga percaya. iya. Jadi ya saya udah nyerah, saya udah give up gitu ya sama diri sendiri. Saya serahkan sama keluarga saya, gimana maunya kalian deh gitu kan. Tapi jujur awal-awal pertama saya masuk rehabilitasi itu banyak penolakan ya, sehingga saya mau kabur gitu. Oh, dari dalam diri. Dari dalam diri gitu, karena Penolakan dari dalam diri. tidak sesuai kan yang saya harapin. Mungkin saya harapinnya rehabilitasi itu kayak gini, tapi nggak sesuai. Jadi karena
pecandu itu sangat tidak suka diatur. Apakah mungkin ada perasaan comfort zone, berada di zona nyaman seperti itu gitu? Iya. Dalam adiksinya gitu. Iya, benar. Jadi pecandu itu nggak suka diatur. Nah, di rehabilitasi kan ada peraturannya, gitu ya. Tidur ada jamnya juga. Nah, itu yang sangat yang membuat saya itu jadi pengen mundur. Berarti di rehabilitasi itu bener-bener kayak di restart gitu ya? Di restart dalam Oke. segala hal apapun, dari segi apapun. Kayak dikembalikan kayak masa kecil dulu. Iya, gitu kan? ibaratnya Waktunya kita kembalikan. tidur, waktunya belajar. Bener, gitu. gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh jadi apa ya, pengen mundur untuk menjalani progres ya. Oke. Karena bagi saya nggak suka diatur, gitu kan, dan lain sebagainya. Terus siapa nih orang atau pihak-pihak yang memang bener-bener kamu rasakan sampai sekarang itu membantu proses kamu berubah ini tadi? Sampai sekarang dan mungkin tidak akan pernah saya lupakan ya, yaitu almarhum Papi Mulyadi. Gitu ya. Siapakah di Beliau adalah ownernya Rumah Damai, pendirinya Rumah Damai, dan saya mendapatkan figur seorang ayah itu di beliau. figur apa yang kamu dapatkan dari Bapak Mulyadi itu? Yang saya dapatkan figur dari almarhum Papi Mul itu adalah kasih, gitu ya. Jadi dia baik, apapun yang saya lakukan dia tetap baik. Dia merangkul. Contohnya hal yang membuat saya itu mendapatkan seorang figur, ya, mendapatkan perlakuan yang saya inginkan dari dulu dari ayah. Itu ketika saya salah, beliau tidak menghakimi saya, tapi beliau ini menjelaskan, menegur, tapi dia membangkitkan, mendorong saya. Dorong. Jadi bukan sekedar ngoceh-ngoceh, marah-marah karena anaknya salah, tapi beliau menjelaskan sehingga kita ini sadar, kita ini ngerti, gitu ya. Sehingga dia juga dibalik itu mendorong, gitu. Berarti beliau ini tipe yang ini ya, merangkul bener-bener. Iya. Seperti yang kamu lakukan sehari-hari sekarang Benar. ini ya. Itu yang memotivasi saya. Gitu. Karena bagi saya dan saya merasakan pecandu itu butuh rangkulan. Untuk rangkulan dari memang orang yang Iya, tulus orang gitu yang ya, tulus. untuk mengajak berbenah dari zona yang menurut si pecandu ini nyaman, tetapi itu adalah Itu harus nyaman yang keluar. semu gitu Iya, ya. benar. Menuju ke kenyamanan yang nyata. Yang nyatanya, gitu. Itu sih yang kita pengen sebagai mantan pecandu. Tadi Gitu, Mak. bro bercerita tentang rehabilitasi yang dibentuk ulang gitu. Iya. Sempat kesulitan, badan itu menolak. Kemudian tantangan terbesar untuk rehabilitasi sendiri apa sih, bro? Bosan. Bosan. Karena kita programnya rehabilitasi kita kan 1 tahun ya. Oke. Jadi 1 tahun itu tuh di dalam itu aja, Mas. Oke. Even ada kolam renang, kita kan ada fasilitas kolam renang, Benar juga ya. ada gym, dulu ada biliar tapi udah Iya. tidak ada. Ruangan musik, studio itu ada. Tapi tetap aja yang namanya orang kan, pandangan orang kan rehabilitasi itu tempat yang tidak enak, Tidak enak. gitu kan. Even ibaratnya di dalam itu kita buat ada kayak wisata apa gitu, tetap namanya kalau udah awalnya rehabilitasi narkoba itu pasti kan pandangan orang kan tempat yang tidak enak, Tidak enak. gitu. Tantangan yang terbesarnya sih bosan. Bosan. Terus kamu mengatasinya, kamu mampu bertahan, kemudian kamu juga mendapatkan manfaat dari rangkulan Papi Mulyadi itu tadi. Apa yang kamu lakukan? Yang saya lakukan itu adalah konsistensi dan komitmen. Itu yang saya selalu ada di prinsip saya, gitu ya. Makanya almarhum Papi Mul pernah berkata sama saya, gitu ya, komitmen itu harus di atas perasaan. Jadi perasaannya yang di bawah nih. Ya. Nanti kalau perasaan yang di atas komitmen, nanti kamu ada gesekan dikit mundur tuh pasti. Contohnya kamu kerja, beliau mengilustrasikan bahwa
Contohnya kerja. Kalau kamu kerja, komitmen kamu di bawah, perasaannya di atas, nanti kamu ada gesekan sama rekan-rekan atau atasan atau hal yang nggak kamu suka, kamu akan mundur. Jatuhnya ke baper, gitu kan. Jadi itu yang saya lakukan, sehingga walaupun saya bosan, saya tetap ngelakuin apa yang sudah jadi tujuan saya. Komitmen, artinya Komitmen tanggung saya. jawab di situ ya. Iya, tanggung jawab saya yang saya udah pilih. Gitu. Ada beberapa orang bijak bilang kalau motivasi itu hanya sehari 2 hari gitu. Benar. Tapi komitmen itu bisa bertahan selama. Itu yang membuat itu yang membuat jadi pondasi diri kita masing-masing sih. Gitu. Karena kalau motivasi kan ibaratnya panas, kita dengarkan dapat motivasi itu panasnya di awal doang biasanya ya. Gitu kan. Nanti ada tekanan, ada gesekan dikit, hilang tuh motivasinya. Tapi kalau komitmen itu memang udah prinsip kita gitu sebagai manusia gitu. Oke. Nah, sebuah cerita yang ini ya lengkap, kemudian menginspirasi kami semua tentunya yang ada di podcast dan mungkin nanti masyarakat gitu Bro Jeremy. Terus kegiatan positif apa yang sekarang kamu lakukan selain tadi? Kamu juga akan merangkul orang-orang yang mungkin memiliki background mirip-mirip dengan kondisi dirimu. Iya. Kemudian kamu akan ajak ke posisi yang kenyamanan yang nyata. Gitu. Selain itu apa, Bro? Anak-anak generasi sekarang itu terjerumus baru sadar, ibaratnya baru tahu. Lebih baik kita mencegah. Gitu. Dan saya kenapa kadang-kadang kan ada orang yang pecandu, mantan pecandu itu malu untuk menceritakan backgroundnya ya. Tapi kalau saya bangga karena saya berani menceritakan, dan akhirnya saya bangganya bukan sama diri sendiri, tapi saya bangga di mana saya bisa mampu untuk keluar dari zona tersebut dan mampu untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pecandu itu bisa berubah. Oke, kamu mampu resilient gitu Iya. ya, bangkit gitu ya. Bangkit. Oke, berarti ternyata kamu tidak hanya merangkul 1-2 orang yang ikut rehabilitasi, tetapi kamu juga mengajak nih Iya. ratusan bahkan ribuan ini ya. Iya, jadi peserta gitu. Jadi saya buat masa lalu saya itu untuk menjadi pelajaran buat orang. Gitu ya. Jangan sampai ibaratnya gini, jangan sampai kalian merasakan dulu baru kalian itu tahu. Lebih baik taunya sekedar dari saya aja, cukup. Gitu. Dan saya nggak pernah malu lah dengan masa lalu saya. Selagi masa lalu saya bisa ubah itu menjadi berguna buat orang-orang, saya nggak pernah malu. Karena setiap orang punya masa lalu dan setiap orang juga punya masa depan. Benar. Gitu ya. Dan bagi saya masa depan itu ditentukan oleh hari ini, gitu ya. Karena kita hanya punya 3 hari. Benar. Kemarin, hari ini, besok dan besok, gitu ya. Oke. Kemudian nih, kalau dari cerita kamu tadi, kisah kamu begitu beratnya, apa nih pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang mungkin masih berjuang dengan kondisinya yang berat untuk keluar dari zona nyaman tersebut? Mungkin saya ada beberapa penyampaian ya Mas ya. Yang pertama khususnya buat orang tua. Ya. Buat orang tua itu saya selalu memberikan pesan bahwa anak kita jadinya apa itu tergantung kita orang tuanya. Karena lahir dari kertas putih. Iya, Oke. benar. Jadi kita mau anak kita seperti apa, itu orang tua yang harus mulai duluan. Gitu. Karena contoh utama anak itu ada di orang tuanya, terutama figur seorang ayah. Gitu ya. Jadi kita harus siap sedia gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang tua yang ibaratnya salah nggak mau minta maaf, itu yang jadi kekecewaan anak ya. Gitu ya. Kita harus belajar merangkul anak kita. Jangan sampai nanti anak kita dirangkul temennya, kita nyalahin temennya. Atau kita nyalahin anaknya, kenapa kamu lebih percaya sama temen dibandingkan orang tua sendiri. Gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Jadi kita yang bertindak langsung. Berarti harapanmu untuk orang tua hadir secara kuantitas maupun secara kualitas. Iya. Dalam tumbuh kembang anak. Benar, karena itu sangat berdampak buat mengurangin orang-orang yang menggunakan narkoba bagi saya. Kalau untuk orangnya, personnya nih yang masih berjuang melawan itu. Kalau buat orangnya yang masih berada di dalam
circle itu, gitu ya, kamu pasti bisa bangkit, kamu bisa keluar dari zona itu. Karena menurut kalian mungkin zona itu nyaman, gitu ya, tapi bukan berarti itu akan memberikan kebaikan buat kalian. Suatu hari nanti kalian akan ketemu titiknya, zona yang nyaman kalian itu akan menjadi zona yang paling tidak nyaman, gitu. Jadi buat teman-teman yang masih di dalam circle tersebut, gitu ya, saya mengajak teman-teman, ayo, apalagi sekarang ada rehabilitasi yang siap membantu kalian, gitu ya, jangan takut untuk apa ya, jujur, gitu ya, karena di balik kejujuran itu pasti ada yang namanya didikan, gitu. Itu sih. Dan jangan pernah merasa kita ini udah hancur, ya udah hancur sekalian buat apa, gitu kan. Itu jangan pernah berpikir seperti itu, karena kesempatan kedua, yang penting kalian mau berubah atau tidak, pilihannya ada di kalian, gitu. Oke, mulai berubah gitu ya, mulai berubah ya. Kemudian jika ini nih, kita berandai-andai nih, misalnya di depan kamu ada kursi gitu, hadir sosok Jeremy ya, di masa lalu gitu, apa yang ingin kamu katakan kepada Jeremy di masa lalu? Terima kasih. Karena apa? Karena kalau tidak ada Jeremy yang di masa lalu saya, mungkin saya nggak akan jadi sekarang, gitu. Terima kasih. Gitu Terima ya. kasih buat diri saya yang dulu. Telah memberikan pengalaman sehingga kamu menemukan arti kebangkitan, resilient dari hal yang kurang baik menjadi hal yang lebih aktif, produktif gitu tadi ya. Makanya saya selalu kalau ditanya hal apa yang mau saya sampaikan sama diri saya, terima kasih. Saya nggak banyak kata-kata terima kasih, hanya terima kasih, karena yang membawa saya sampai sejauh ini itu karena masa lalu saya, karena saya bisa belajar dari masa lalu, gitu. Dan itu yang membuat saya banyak belajar, tahu artinya yang namanya proses, gitu ya, tahu yang namanya mana baik, mana enggak, gitu. Itu sih yang saya mau sampaikan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Bukan pertanyaan itu sebenarnya, permintaan dari kami podcast. Kami minta tolong diberikan pesan inspiratif untuk generasi muda untuk tidak tergoda pada narkoba. Ya, pesan saya mungkin gak banyak-banyak, tapi pesan saya buat kita generasi muda, gitu ya. Kalau kita punya masalah, kita nggak harus lari ke hal yang membuat kita jadi hancur, gitu ya. Kadang-kadang gini ya, yang di awal enak itu belum tentu menghasilkan dan memberikan ending yang baik, gitu ya. Itu hanya pelampiasan di awal doang, kesenangan di awal. Jadi pesan saya, gitu ya, karena kan kebanyakan orang-orang yang terjerumus itu kan kehilangan kebahagiaan, pelampiasan karena tekanan kerjaan, gitu ya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya, gitu ya. Jadi kalian harus belajar mencari solusinya, jalani prosesnya. Karena orang yang bagi saya nggak mau jalani proses itu orang yang akan mencari pelampiasan stresnya yang instan, gitu ya. Jangan pernah, dan satu lagi, jangan pernah mau mendapatkan hal yang instan, gitu. Karena bagi saya ini prinsip saya ya, dan ini yang keluar dari diri saya, semakin besar proses yang kita hadapin, semakin memuaskan hasilnya, gitu. Jadi proses itu memberikan hasil yang baik. Jadi perjalanan hidup ini bukan hasil, tetapi adalah proses setiap hari yang dilalui. Setiap hari yang dilalui, ya. Gitu. Oke. Terima kasih, Sama-sama. Bro Jeremy. Inspiratif sekali ceritanya. Kemudian sempat terkaget tadi. Ya. Ternyata kamu bisa bangkit dari kondisi-kondisi yang sangat dalam titik terendah sekali gitu. Kemudian kamu di usia segitu, kami membayangkan hebat sekali gitu, di usia belasan kemudian kamu berjuang, kemudian kamu harus pindah tadi ya untuk mengikuti rehabilitasi, kemudian sampai sekarang kamu berhasil menjaga pemulihan
setelah menjaga pemulihan pun kamu tidak egois gitu ya, Iya. tidak egois hanya untuk dirimu sendiri. Ternyata kamu juga hidup untuk orang banyak dengan berbagi, dengan merangkul orang-orang yang sudah memiliki masalah yang sama. Kemudian kamu juga tidak egois untuk membagi kisah ke banyak orang. Kemudian kamu juga aktif untuk kampanye mencegah kepada generasi-generasi yang memang belum tersentuh sama sekali sama narkoba. Angkat topi, salut, hormat untuk Terima kasih. Jeremy, salam untuk keluarga Jeremy. Ya, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya.